Assalamualaikum, masih di kota Diyarbakir? Sebelum saya melanjutkan perjalanan menelusuri jejak Islam di kota ini, kita nikmati kuliner lezatnya dulu yuk. Kalian penasaran kan? Ada apa aja sih jenis makanan lezat di Diyarbakir? Simak videonya sampai akhir. Çok beğendim, çok lezzetli. Jadi ini adalah içli köfte dan ini adalah patlıcan dolma terong yang diisi dengan bulgur. Bulgur itu sejenis nasi, tapi orang Turki biasanya makannya bulgur. Terus di dalamnya itu ada dagingnya atau kıyma, daging gilingnya. Kalau si patlıcan dolma ini rasanya agak sour, ada rasa asam-asamnya. Mungkin itu ada kandungan nar ekşi sauce atau biasanya mengandung pomegranate sauce gitu. Ada rasa-rasa seperti itu. Tapi yang aku rasakan tuh gurih dan dia itu seperti ada beberapa campuran rempahnya gitu. Sementara si içli köfte ini, lihat deh, di luarnya itu dia punya bukan nasi sih. Jadi kalau di Turki itu ada sebutannya tepung khusus. Nah, di dalamnya ini sama juga daging giling, tapi dia jauh lebih gurih. Rasa kaldu dagingnya itu sangat terasa sekali. Dan ini aku rasa dia pakai daging domba gitu ya, karena daging kambing itu rasanya berbeda dengan daging domba biasanya. Teksturnya empuk, ketika digigit itu kita tuh seperti kayak menggigit nasi, tapi ini bukan nasi sebenarnya, ini kayak nasi tuh atau gandum dicampur dan dihancurkan gitu, kemudian ditulung, diisi sama daging. Kayak ibarat itu lontong tapi dibunderin gitu. Menu selanjutnya adalah kuzu. Ini adalah bagian punggungnya dari daging domba, dan di dalamnya itu ada tomat yang dibakar, 2 bawang, disebutnya athacaksor. Kemudian ada 2 cabai besar. Terus ini ada soana juga. Dan isinya ada 2 tusuk. Aku penasaran ya gimana rasanya. Satu tusuk ini isinya ada 4 daging. 4 potong daging yang masing-masing kurang lebih dipotong sebesar 2-3 cm. Lumayan besar seperti ini ya. Tuh. Nah, lalu ini tuh dibakar kayak di grill gitu, dan aku pengen cobain deh. Dagingnya empuk, terus kaldunya itu sebenarnya keluar, jadi ini tuh ada tekstur minyaknya ya. Ini tuh ada lemak-lemaknya. Lemaknya sebenarnya ini isinya daging, tapi mereka tuh menyisakan antara lemak dan dagingnya tuh ke dalam satu tusuk ini. Makan 2 ini aja tuh udah kenyang banget. Kalau kamu tahu ya, daging kambing itu sama daging domba sebenarnya teksturnya agak berbeda. Daging domba dia agak berisi daging, betul-betul daging. Kalau misalnya kambing, dia agak berbau, agak sedikit menyengat aromanya. Sementara kok daging domba tuh nggak ada aroma apapun sama sekali.
Jadi jangan khawatir dengan aromanya yang kurang sedap. Kalau misal di Indonesia kan makan sate, pasti oh ada bedanya nih daging sapi apa daging kambing gitu kan. Kalau kambing itu kan pasti di Indonesia agak menyengat ya wanginya gitu. Tapi kalau ini karena ini daging domba, jadi empuk sekali geng. Ini aku coba buka begini. Tuh kalian lihat kan? Wow. Ini dimasaknya tuh well done, betul-betul well done karena memang sepertinya harus dimasak dengan cara seperti ini. Dan ini harus dibakar loh. Mereka nggak ngerebus atau apa. Jadi ini memang gak daging yang mengandung lemak ya, karena bagian punggungnya itu banyak sekali kandungan lemak. Tapi kandungan lemak hewaninya ini justru itu yang bikin si daging ini semakin gurih. Ini hanya dibumbui sama garam, tapi mungkin sedikit gitu, karena tanpa apapun sebenarnya kualitas daging di Turki itu semuanya sangat berkualitas sekali. Jadi kita tuh nggak perlu ngebumbuin banyak, cuma pakai garam sama lada kayak gini. Sekali gigit dagingnya langsung lepas. Karena aku pengen cobain makan pakai si bawang kecil ini. Luar biasa lezatnya. Jadi arpacık soğan ini sebenarnya sejenis bawang merah di Indonesia, tetapi dia warnanya putih. Dan kalau kalian makan bawang merah di Indonesia, kan ada aroma bawangnya ya. Sementara kalau ini tuh aroma bawangnya tuh kurang tercium aromanya. Jadi kalau misalnya makan ini pakai daging, mulut kita tuh jadi nggak kerasa ada aromanya gitu loh. Kita ngabisin deh. Yang selanjutnya adalah kuzu saç kavurma. Saç itu artinya teflon atau kenceng yang bentuknya seperti ini. Jadi ini tuh sebenarnya dimasak langsung di atas api. Ini dagingnya lembut banget. Ada perpaduan antara rasa, memang rasa daging, tapi memang teksturnya itu sangat halus sekali dipotongnya itu, karena ini adalah bagian dari daging terbaiknya si domba. Di dalamnya itu aromanya sangat lezat, dia agak berminyak, terus ada rasa-rasa bawang putihnya sedikit, terus kemudian pakai bawang mungkin seperti arpacık soğan gitu ya. Terus ada tomatnya dicampur sama potongan cabai kecil-kecil. Tapi ini jangan khawatir, cabainya tuh nggak kerasa pedes kalau di Turki. Terus dimakannya bisa pakai pita bread kayak gini. Di Turki ini disebutnya lawash, kayak semacam tortilla gitu ya. Enak banget, bisa disajiin. Kalau di Turki nggak ada acar, adanya salad kayak gini atau kayak gini. Aku mau lanjutin habisin semuanya. Di episode selanjutnya, masih di kota Diyarbakır, kita akan telusuri jejak para sahabat-sahabat Rasulullah. Saya akan mengunjungi sebuah tempat, yaitu makam dari Sulaiman bin Khalid bin Walid. Beliau adalah
makam 27 sahabat Rasulullah. Inilah Grand Mosque yang ada di Diyarbakir. Pintunya ini sangat otentik sekali. Itu tadi perjalanan kuliner saya di Diyarbakir, menikmati kelezatan kuliner lokal sambil belajar sejarah Islam. Nantikan video Ramadan series berikutnya hanya di Food Diary Nia Daniel YouTube channel.